Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Abraham adalah tokoh penting dalam Perjanjian Lama yang mempunyai pengaruh begitu besar untuk generasi sesudahnya, bahkan sampai pada saat ini. Pengaruh Abraham bukan karena harta, bukan pula karena orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi lebih karena imannya akan Allah. Ia percaya sepenuhnya kepada Allah. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Ia membiarkan kehendak Allah yang menguasai seluruh hidupnya. Tutur kata, tingkah laku dan jalan yang dia lalui. Ia terbuka terhadap rencana Allah, walaupun kadang dia tidak mengerti. Karena kesetiaan dan imannya yang teguh pada Allah, maka dia digelar sebagai Bapa Iman. Kita sekalian yang mengikuti Kristus hendaknya memilih iman model Abraham yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Karena keterbukaan dan penyerahan yang total kepada Allah, maka ia bisa mengenal kehadiran Allah melalui utusan dan peristiwa hidup yang ia alami. Cerita bacaan pertama hari ini menunjukkan hal itu kepada kita sekalian, bahwa Abraham mengenal utusan Tuhan. Ia menyongsong mereka dengan senang hati dan menawarkan makanan dan minuman untuk memuaskan dahaga dan rasa lapar mereka. Ia berbaik hati kepada mereka pertama-tama karena dia melihat orang lain adalah tanda kehadiran Allah. Melalui orang lain, cinta Allah menjadi nyata dalam kehidupan setiap hari. Abraham diberkati, Sarah istrinya akan mempunyai keturunan. Atas kebaikan dan keterbukaan hati Abraham terhadap utusan Allah, maka apa yang ia dapat? Ia mendapatkan berkat. Abraham telah lama merindukan keturunan, maka Tuhan Allah sendiri mendengarkan kerinduan hatinya dan memberikan apa yang dia butuhkan. Meskipun saat itu Sarah sudah tua. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman akan Allah itu senantiasa diuji dengan hal-hal yang tidak mungkin bagi pikiran kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebaikan selalu berbuah kebaikan. Apa yang baik yang dilakukan dalam kehidupan setiap hari, kapan saja, itu juga yang akan kita terima. Segala yang kita lakukan, yang kita buat untuk orang lain, hal yang sama juga orang lain akan lakukan
untuk kita. Mungkin bukan dari orang yang pernah kita bantu, dari orang yang pernah kita temani, tetapi dari orang lain yang mungkin kita juga tidak kenal. Allah sendiri selalu menunjukkan kebesarannya dalam hal-hal yang kadang sulit dimengerti, sulit diterima oleh akal manusia. Allah menggunakan setiap orang yang berkehendak baik untuk menyatakan, mengungkapkan cintanya kepada kita. Hal yang sama yang Abraham alami. Allah hadir dan membantunya melalui orang-orang yang Abraham tidak kenal, tetapi dia menyadari mereka itu adalah utusan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kembali kisah Yesus bertamu di rumah Marta dan Maria. Dua figur yang berbeda, Marta dan Maria. Figur kedua orang ini menggambarkan karakter manusia secara umum. Marta adalah seorang yang sibuk melayani, sibuk membuat tamunya merasa diterima at home. Sedangkan Maria adalah seorang yang punya hati untuk mendengarkan. Maria memilih untuk mendengarkan karena tamu yang datang adalah orang yang spesial. Dia adalah Yesus. Karena itu momen ada bersama Yesus itu dimanfaatkan dengan baik oleh Maria. Dia meluangkan waktu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Marta juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu dia mau menjamu Tuhannya dengan hal yang baik yang ia miliki. Yang Marta sibuk adalah hal yang bersifat jasmani, makan dan minum. Sedangkan Maria sibuk dengan hal spiritual, meluangkan waktunya untuk mendengarkan Yesus. Ternyata pilihan Maria dan Marta itu mengandung arti yang sangat dalam. Mengutamakan hal yang spiritual sifatnya dipuji oleh Yesus. Sebaliknya hal yang jasmani dikritik oleh Yesus. Alasannya jelas. Yang spiritual itu kekal sifatnya. Hal yang spiritual itu akan tinggal tetap bersama orang yang berjuang untuk memperolehnya. Yang spiritual itu menjadi pendorong untuk bisa mencari hal-hal jasmani yang memenuhi asas manfaat dan guna yang selektif. Kekayaan spiritual yang dimiliki membuat orang mengenal kebutuhannya yang paling hakiki, yang fundamental. Sesudah kita memiliki apa yang hakiki dalam hidup kita, yang lainnya akan dilengkapi dengan sendirinya. Karakter yang ditampilkan oleh Marta dan Maria adalah dua tipe kecenderungan manusia yang mungkin juga sampai saat ini melekat dalam diri kita sebagai umatnya. Masing-masing bisa melihat ke dalam diri. Sifat mana yang paling dominan dalam hidup? Atau mana yang kita mau pilih? Mengikuti
apa yang dilakukan oleh Maria atau yang dilakukan oleh Marta, atau kedua-duanya. Paling tidak kita menjaga keseimbangan antara keduanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya apa yang dilakukan Marta itu tidak salah. Namun bagi Yesus, Maria memilih sesuatu yang lebih baik, yakni duduk dekat Yesus dan mendengarkan Dia. Sebetulnya yang mau ditekankan oleh Yesus adalah perlunya menjaga keseimbangan antara doa dan kerja. Hidup yang seimbang adalah perpaduan antara dua unsur, yakni berdoa dan bekerja, berbicara dan mendengarkan. Kita mau menjadi seimbang kalau dalam diri kita ada Marta yang bekerja dan juga ada Maria yang duduk diam dan mendengarkan Tuhan. Marta dan Maria adalah gambaran hidup yang seimbang dari setiap kita manusia. Yang menjadi persoalan kalau dalam hidup kita tidak menjaga keseimbangan antara keduanya. Kadang kita lebih mengutamakan kerja ketimbang doa. Seringkali orang mengejar harta yang berlimpah ruah tanpa memperhatikan hal-hal rohani yang menjadi bekal hidupnya di akhirat nanti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi sikap hidup yang benar adalah selalu menjaga keduanya. Ada istilah ora et labora. Allah sendiri memberikan contoh yang baik bagi kita. Selama 6 hari Tuhan Allah bekerja menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan pada hari ke-7 Ia beristirahat, melihat seluruh hasil ciptaannya dan mengatakan, sungguh amat baik adanya. Bekerja itu harus tuntutan hidup, dan Santo Paulus pun menegaskan, barang siapa tidak bekerja jangan makan. Namun di samping bekerja kita perlu juga beristirahat dan berdoa. Sebagaimana Allah berhenti bekerja pada hari ke-7 setelah Ia menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Demikian hidup kita, manusia, mendapat irama yang harmonis antara berdoa dan bekerja, antara berbicara dan mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adanya hari Minggu sebagai hari Tuhan memungkinkan kita semua untuk beristirahat dan menggunakan waktu tersebut untuk ada bersama dengan Tuhan, ada bersama dengannya. Adanya hari Tuhan sebagai hari, adanya hari Minggu sebagai hari Tuhan memungkinkan kita untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan selama sepekan dan menimbah kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dan karya kita. Dalam doa kita melihat gerak cinta kasih Allah yang terus-menerus mengalir dari waktu ke waktu, dari saat ke saat ke dalam hati kita, untuk terus-menerus pula mengalirkan semangat baru dalam dan bagi setiap pekerjaan kita dan dalam perjumpaan
dengan sesama kita. Tuhan memberkati.